Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima, disusul bom atom kedua pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki mengharuskan Kaisar Hirohito untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus, Kaisar Hirohito mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu lewat radio. Penyerangan dari Jepang secara resmi baru terjadi pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Sebelumnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal. Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Monaiki Koiso. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus segera menyelenggarakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Kapanpun bangsa Indonesia siap. Kemerdekaan boleh dinyatakan, akan tetapi pihak Jepang memilih proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945, paling cepat. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda karena kami harus membicarakannya lagi dengan PPKI. Baik kalau begitu, kami harus berdiri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di darat pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat tiba di tanah air dan mengabarkan bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Karena Jepang menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945, maka penyusunan proklamasi kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI tanggal 16 Agustus mendatang. My earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment Apa? Jepang kalah. Itu artinya Indonesia sudah merdeka. freedom, tolerance, and Aku harus memberitahu teman-teman. I now invite Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya mendengar berita dari BBC London bahwa Jepang telah menyerahkan diri kepada Sekutu. Itu artinya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat sedemikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Jadi kita jangan sampai ada campur tangan dari Jepang. Sahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segera hubungan dengan Jepang. Baiklah kalau begitu, saya bersama Wikana, Darwis, dan Wira Saleh akan memberitahu Insinyur Soekarno untuk membahas hal ini. Saya pamit undur diri, jangan lupa memberitahukan ke pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, Bung. Setelah rapat selesai, maka pada 15 Agustus 1945 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sultan Syahrir, Darwis, dan Hoirul Saleh. Mereka menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Mohatta, Iwan Kusumasumantri, Sasmi Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo.
Maaf Bu, apa Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengan beliau. Ya Kak Mas, saya kebetulan di dalam sedang ada keperluan apa yang kami kemari. Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk, kebetulan ada golongan tua yang sudah disediakan. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bu, saya mendengar berita dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu. Maka artinya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kami golongan muda telah melakukan rapat dan tujuan kami kemari adalah untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Karena inilah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerahkan diri pada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila bersikeras memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar kata Bung Karno, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi ini menyangkut kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dengan PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia seharusnya berasal dari usaha rakyatnya sendiri dan pemberian bangsa lain. Ya, saya tahu bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pas kita menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini, kita bisa Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba perlihatkan padaku mana bukti kekuatan diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah tunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar Bung, mari kita laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Kali ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Baiklah kalau begitu, kami pamit. Dengan demikian, usaha para pemuda untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama BPRP Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengasihkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Begini saja, bagaimana jika Bung Karno dan Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk menjauhkan pengaruh Jepang? Mengasingkan Soekarno Hatta? Iya, kita bawa keduanya ke tempat, kita bujuk mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tetapi kemana kita membawanya? Rengas Dengklok. Baik. Kapan kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda bersama pengaman dari peta menculik Muhammad Hatta terlebih dahulu untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Mereka tembok. Itu sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menuju kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara di Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini kesepakatan kami para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah, tetapi kalian harus membawa istri dan anakku. Baiklah, kami akan membawa anak dan istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kyusong. Ini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah berpercaya? Karni, Jepang akan memerdekakan kita, tetapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas dari Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Sudahlah Soekarni, biarkan Bung Karno dan Bung Hatta beristirahat terlebih dahulu. Kita bahas lagi nanti. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Tapi Soekarno dan Hatta tidak ada di tempat. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Ahmad Subarjo pun menelpon Wikana. Halo? Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok. Mereka berada di Rengas Dengklok. Anda akan diantarkan oleh Yusuf Punto. Baik, terima kasih. Permisi, Bung. Ya, Bu. Silakan, Bung. Saya antar. Baik, Bung. Ya. Mas Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Saleh yang sedang berada di luar melihat kedatangan Ahmad Subarjo pun langsung lari ke dalam untuk memberitahukannya kepada yang lain. Permisi. Iya. Ada apa, Saleh? Mengapa kamu terengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia sepertinya ingin menjemput Soekarno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Bikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Rapat PPKI batal karena mereka tidak menghadiri acara tersebut. Aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal karena Anda dan Hatta tidak ada. Dan juga saya ingin memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar apa adanya? Iya, benar. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Ya, saya kan begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Medan terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sebelumnya, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura menolak sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Medan. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah laksana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di mana kita akan dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi istirahat dulu. Baiklah kalau begitu. Dalam rumah Laksamana Medan berkumpul Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Khairul Saleh, Saud Tumali, dan MDA untuk merumuskan naskah proklamasi.
Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Menurut saya dalam teks proklamasi ini perlu kita cantumkan pengakuan bahwa Indonesia telah merdeka. Saya pikir kalimat yang cocok adalah kami sebagai bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ya, saya setuju. Pernyataan tentang pengalihan kekuasaan harus dicantumkan. Ya, tentu saja. Kita harus memikirkan kalimat yang pas untuk itu. Bagaimana jika kalimat kedua berbunyi, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam jangka singkat-singkatnya. Bagus. Tentu saja, kita perlu menambahkan tanggal pembuatan dan pembuat teks tersebut. Setuju. Kita tulis saja tanggalnya. 17 Agustus 1945. Bagus, semua sudah selesai. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana kalau hari ini? Jumat Legi, tanggal 17 Agustus. Karena kami harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Di mana kita akan melaksanakan proklamasi, Bung? Bagaimana jika di lapangan kita? Tempatnya pun cukup luas. Saya tidak setuju, karena dapat memicu bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Bagaimana kalau di rumah saya saja? Juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 akan dilaksanakan. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, sebelum proklamasi dilaksanakan, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang-bincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, Ibu saja yang menjahit benderanya. Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih, apakah tidak apa? Tentu saja, buatlah bendera sederhana. Yang penting kita sudah membuatnya dan berusaha untuk menyediakannya. Baik Pak, dan Ibu punya ide, kita menamakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Ide yang bagus ya, bendera pusaka, sang saka dan warnanya merah putih menjadi sang saka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Soekarno, Muhammad Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suara yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia untuk berjuang kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang asih kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak terhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangannya sendiri dapat berdiri dan kekuatannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan permuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu
telah saya berpendapat bahwa sekaranglah adalah datang waktu untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.